Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang kelanjutan bahasan saya kemarin, yaitu saya ingin membahas tentang terah ya. Terah anak bangsa Nusantara ini. Simak videonya sampai selesai agar kita semua bisa memahami makna atau isi dalam pembahasan ini. Dalam membahas terah ini, terah anak bangsa ini, yaitu kita harus memahami bahwa jiwa spiritual anak bangsa ini sebenarnya harus lebih ibaratnya mendalam ya. Karena spiritualitas yang ada di Nusantara ini jauh lebih mendalam. Ketika seseorang akan mempelajari tentang spiritualitas bangsa Nusantara ini, mereka akan sedikit demi sedikit mengenal siapa yang Maha Kuasa. Karena di sini orang yang ingin mengenal siapa Tuhannya, yaitu orang yang ingin belajar dari sejarah atau jejak-jejak para leluhur, gitu. Melalui yang sering saya bahas, yaitu tentang bocah Angon itu. Bocah Angon ini yaitu orang yang sedang mempelajari terahnya, terah anak bangsa ini, yaitu bocah Angon. Karena hanya bocah Angon yang bisa menemukan Ratu Adil yang sejati. Nah, di sini kita harus belajar seperti bocah Angon, gitu. Dalam mempelajari terah ini, terah kan hanya sekedar tugas ya, tugas yang dahulu kala leluhur kita jalankan untuk menjaga alam semesta ini, untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia di Nusantara ini. Nah, kita sebagai anak bangsa yang harus kita lakukan yaitu selalu menjaga apa? Kalau dalam Gawang Siliwangi di dataran Sunda ini, yaitu menjaga silih asa, silih asi, dan silih asu. Ketika saya membuat konten seperti ini, saya sedang mencoba menjaga silih asa, silih asi, silih asu ini, gitu, untuk menjalankan terah tersebut, terah sebagai anak bangsa. Anak bangsa, kalau saya sebagai anak bangsa di dataran Sunda, gitu. Karena saya juga mempelajari tentang keseimbangan alam melalui 4 unsur alam dan filsafah Pajajaran.
dengan menggunakan 4 unsur alam, filsafat Pajajaran, gitu kan. Saya mencoba menerapkan di dalam kehidupan dengan didukung oleh ayat-ayat yang ada dalam Quran, karena kebetulan saya ini seorang muslim. Jadi ketika saya menjalankan perjalanan di kehidupan ini, gitu kan, apa yang saya pakai dalam kehidupan ini yaitu filsafat Pajajaran, menjaga keseimbangan pikiran juga rasa dalam menyikapi sesuatu kejadian yang kita ketahui gitu, atau yang sedang kita pelajari. Melalui 4 unsur alam itu, saya mencoba mempelajari kehidupan saya pribadi gitu, agar saya tahu terah saya tuh di mana. Saya ingin mencoba menyeimbangkan kehidupan saya pribadi gitu. Jika ada pengetahuan lebih yang saya dapatkan dari komunikasi saya dengan leluhur, tentu saya akan buatkan konten untuk berbagi dengan teman-teman seperti itu. Jadi terah anak bangsa ini yaitu mempelajari tentang kedalaman mengenal Sang Ratu Adil ini gitu. Karena melalui kejadian-kejadian yang sekarang banyak terjadi, yang saya kemarin ambil contoh tentang pesulap merah dan Go Samsudin, efek dari perseteruan mereka akhirnya kita seperti diadu domba. Sebagai anak bangsa ini banyak yang pro dan kontra sama mereka. Akhirnya kita tuh seperti diadu domba. Padahal tujuan Sang Ratu Adil bertujuan membuat perseteruan mereka tuh agar kita bisa berpikir di balik kejadian tersebut, atau kita harus bisa mengambil manfaat dari buruknya kejadian tersebut. Manfaat seperti apa? Manfaat ketika mereka berseteru, apa yang kita dapat? Gitu kan? Kalau saya dapat hasil dari persetujuan mereka, yaitu kita ketika ingin mengedukasi sesuatu, jangan menggunakan ego kita. Karena kalau kita menggunakan ego kita, kita akan terjerumus sendiri, akan terjebak sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya ambil dari ayat yang ada dalam Quran. Ayat seperti apa? Saya mengambil contoh, yaitu yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihi wasallam. Dalam kisah tersebut, beliau selaku utusan, gitu kan? Masih anak manusia juga, keturunan Adam juga, gitu kan, diutus ke satu daerah untuk agar ibaratnya mereka tuh bertobat di satu daerah umatnya itu, karena umatnya bandel, gitu kan, tidak mau bertobat. Akhirnya Nabi Yunus merasa kesal dan dia pergi tanpa seizin Yang Maha Kuasa yang memberikan tugas, kan seperti itu. Nah, sekelas Nabi Yunus saja yang disebut Nabi masih berani melawan,
perintah yang maha kuasa, padahal belum waktunya dia itu untuk pergi di tempat tersebut karena misinya belum selesai. Gitu kan? Itu yang diutus seorang nabi. Nah, di sini apa hikmah yang kita dapat? Baru sebagian cerita ini. Hikmah yang kita dapat yaitu Nabi Yunus kan pergi di dalam tugasnya karena belum selesai. Nah, ibaratnya kan seorang utusan saja masih bisa menggunakan hawa nafsunya. Itu sekelas Nabi Yunus. Kalau seorang nabi, ketika kita ibaratnya beginilah, seorang nabi itu kalau melakukan kesalahan seorang nabi itu akan langsung diberi, atau seorang utusan akan diberikan langsung peringatan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti apa? Ketika beliau pergi naik perahu, kan dipilih, tetap jadi pilihan. Mau berapa kali undian, tetap beliau tuh harus terjun, harus mengurangi ibaratnya kan oleng nih perahunya karena terlalu berat bebannya. Mau berapa kali diundi, tetap beliau harus menjadi ibaratnya korban yang dikorbankan ketika kapal itu tidak kuat menahan beban. Nah, akhirnya kan jadi korban untuk mengurangi beban kapal tersebut. Korban akhirnya dimakanlah oleh ikan, gitu kan. Nah, di dalam ikan beliau kan merasa kegelapan. Dalam perut ikan tuh kegelapan, gelap. Apa hikmah gelap tersebut? Kebingungan kalau dalam kehidupan manusia. Gitu. Kita semua manusia nih utusan yang Maha Kuasa untuk menjaga alam yang Maha Kuasa ini titipkan pada kita, untuk menjaga kehidupan titipan pada kita. Gitu. Ketika beliau sadar dan membaca suatu ayat, akhirnya beliau bisa keluar. Inti dalam ayat tersebut apa? Pasrah, menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Ketika di dalam perut, akhirnya beliau bisa keluar dari perut ikan tersebut. Nah, intinya seorang nabi saja masih bisa menggunakan hawa nafsu karena tidak sabar menghadapi umatnya, dan umatnya ini juga telat menyadari bahwa ternyata Nabi Yunus ini benar-benar utusan Tuhan. Nah, dalam kisah tersebut kita harus bisa mempelajarinya dalam menyikapi sesuatu yang sedang viral sekarang ini, yaitu tentang pesulap merah dan Gus Samsudin ini. Jangan sampai terbawa-bawa kita sebagai umat manusia yang mengatasnamakan dukun, oknum dukun palsu, terus pro pesulap merah, gitu kan, membenci Samsudin, gitu kan. Nah, kita kan sebenarnya meskipun pesulap merah itu benar, kita dalam posisi yang salah semuanya. Apalagi ada pro dan kontra. Terus ada satu golongan komunitas perdukunan yang mengajak adu tembak. Apa-apaan mereka gitu. Mana Allahnya di sini yang mereka bawa? Harusnya kita tuh melihat Allahnya di setiap kejadian, melihat Sang Ratu adilnya di setiap kejadian ini.
Karena apa? Setiap kejadian yang seperti ini kita akan mengambil hikmah. Hikmah yang harus kita dapat melalui kejadian ini apa? Kalau kita menggunakan hawa nafsu seperti mereka jadinya, menantang-nantang adu tembak, menyalahkan Samsudin, gitu kan? Memuji-muji pesulap merah yang akhirnya dia tidak sadar diri. Harusnya sebagai ulama, ada juga ulama yang masuk ke sana, yang terbawa juga ke sana. Harusnya sebagai ulama pemuka agama mengingatkan mereka akan kejadian ini, apa hikmah semua ini. Mereka tuh harus mengingatkan tugas ulama ini atau pandita gitu. Andai kata channel saya sudah besar, penonton saya sudah banyak, viewernya sudah banyak, mungkin pesan yang saya sampaikan ini akan nyampe pada mereka gitu. Karena saya tidak merasa benar, saya hanya ingin membuka pandangan saja agar mereka tuh berpikir di setiap kejadian mana Allahnya. Kita harus tahu ratu adilnya, agar kita tahu di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Karena menunjukkan sang ratu adil ini menunjukkan sesuatu di setiap kejadian. Karena ada dalam ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yunus tadi, seorang nabi saja masih bisa menggunakan hawa nafsu, apalagi kita manusia biasa. Gitu. Makanya di sini pentingnya istighfar. Kita harus meminta maaf. Istighfar itu kan meminta maaf. Meminta maaf pada seseorang. Kalau pada yang maha kuasa kita meminta maaf, untuk apa kita meminta maaf pada yang maha kuasa? Yang maha kuasa itu selalu mengizinkan apa yang kita lakukan, mau hal yang buruk sekalipun, agar kita apa? Dapat pelajaran dari hal tersebut. Kalau kita berbuat salah pada manusia, ya minta maaf pada manusia. Kalau kita ingin meminta maaf pada yang maha kuasa, lakukan di perjalanan hidup kita. Itu Ratu Adil. Ratu Adil akan berlaku seadil-adilnya. Seperti apa? Ya seperti apa yang dilakukan manusia. Hal baik dapat baik, hal buruk dapat buruk. Tergantung manusianya itu sendiri, mengikuti hawa nafsu atau nurani yang mereka ikuti, kan seperti itu. Nah, inilah penjelasan Trah. Ketika apa yang saya sampaikan tersebut, saya sedang menjalankan Trah apa? Trah Pasundan, yaitu Pajajaran, agar kita sejajar, agar kita tuh bisa membaca, jangan hanya menggunakan hawa nafsu. Karena seburuk-buruk hawa nafsu yang didukung atau disuruh oleh setan atau iblis, mereka juga bermanfaat bagi hidup kita. Setan atau iblis itu ada manfaatnya untuk hidup kita. Manfaatnya seperti apa? Agar kita tahu mana benar, mana salah di kehidupan kita. Inilah Trah para leluhur. Makanya saya berani bilang bahwa kalau leluhur itu sangat jauh luar biasa mengenal yang maha kuasa ini dibanding para pendatang. Pahami. Saya hanya sekedar menyampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.